Shalom. Shalom. Kita akan memuji Tuhan. Oleh karena begitu besar kemurahannya dalam kehidupan kita yang senantiasa mengaruniakan kita kekuatan untuk menghadapi segala masalah-masalah kita. Kita mulaikan pujian kita sambil undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya. 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 Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tangan saudara pada Tuhan, puji Dia. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ibadah kita pada hari ini
Kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal ke-11 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang mengontrol segala sesuatu, termasuk setiap detik hidup kami. Kami memuji, membesarkan nama-Mu seperti lagu yang kami nyanyikan. Keluar dari jiwa kami yang paling dalam. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sejak dari kami reopen sampai hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ingin berdoa syafaat. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu. Kasihani Tony Harahap, Tuhan Kau menjamah menyembuhkan dia supaya dia bisa keluar dari ICU. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan dengan kuasa-Mu yang melampaui pikiran dan doa kami. Berkati semua yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami, yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak bisa hadir, yang ada di rumah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan jamah mereka. Kasihani Arthur Palar, Tuhan sembuhkan dia dari depresinya. Pulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dirinya dan memulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Amerika ya Tuhan yang belum pulih dari pandemi. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, agar ada kestabilan politik, ekonomi, khususnya keamanan dan kerukunan beragama. Berkati Pak Jokowi dan seluruh kabinet, seluruh aparatur dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kami doakan keluarga, handai tolan, famili di sana yang sudah mengenal Tuhan. Kuatkan iman mereka agar tidak goyah dalam situasi apapun. Yang belum mengenal Tuhan dengan cara Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan satu persatu. Kami datang dengan pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang bergumul soal kesehatan, soal finansial, soal pekerjaan, soal teman hidup, soal status, soal sekolah, soal apapun yang dibawa ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat, berilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Oh, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa.
Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Bapa yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Alkitab secara bergantian yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat 1 dan selanjutnya kita bergantian. Ayat yang terakhir kita bersama-sama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin, terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi lagu yang lebih sukacita. Pak Anton, ayo silakan. Mau lagu apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita itu pernah mati. Dan Ia juga pernah lahir. Telah lahir di dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itulah yang menjadi panduan kita bahwa kita juga harus memberitakan kepada orang-orang bahwa Tuhan kita dulu pernah lahir di dunia ini. Dan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus bahwa kita harus memberitakan kabar baik itu mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kabarkan ke gunung, kabarkan ke laut, kemana saja dengan penuh sukacita bahwa ada Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita sehingga Ia telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hai, siarkan di gunung, Tuhan kita telah lahir. Hai, siarkan di gunung. Saya undang bangkit berdiri jemaat sekalian. Kita puji Dia, kita siarkan
Nama Tuhan kita. Siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih. Come on, one more time. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hello. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. One more time, sing this song. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hey! Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Baik, yang selanjutnya. Tinggi-tinggi dalam surga, Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Gloria, once more. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Ini sorak-sorak bagi Tuhan kita. kita akan menyanyikan Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup. Oh, selamanya. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia Bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate. Jesus celebrate. Come on, sing. Celebrate. Jesus celebrate. Let's celebrate, church. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate.
Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. He is risen. Risen. He is risen. And He lives forevermore. Forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on. Come on and celebrate. Come on, celebrate, church. Come on and celebrate. Come on. Come on and celebrate. Come on. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia dalam pujian Be Exalted. I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, is great to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted. The heavens, let Thy glory be over all the earth. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit.
langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bapa di sorga, padamulah segala kemuliaan, pujian, kuasa, hormat, dan penyembahan. Seluruh kemuliaan-Mu ya Tuhan melampaui langit dan bumi. Melampaui pikiran, perasaan, pengalaman, dan hikmat manusia. Kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami siap belajar firman Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu agar nama-Mu yang ditinggikan, dipuji, diberitakan. Siapkan hati, pikiran, telinga setiap orang ya Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, berlipat-lipat ganda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan teruskan perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelum dan sesudah dia. Dan sampai detik ini di abad 21. Tidak ada satu manusia yang mengucapkan kalimat itu. Dia proklamasikan dirinya. Dia katakan, akulah hidup. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Seorang teman saya dari Indonesia mengirimkan sebuah cerita fabel, cerita tentang binatang. Ya, humor binatang di Indonesia. Katanya teman saya itu di suatu tempat hiduplah seekor kucing besar yang galak. Dengan sekelompok tikus-tikus. Nah, tikus-tikus itu sering menjadi mangsanya si kucing itu. Mereka was-was setiap hari, hidup dalam ketakutan. Mendengar ini suara kaki kucing. Ini suara nafasnya kucing. Ini suara geraman kucing. Mereka takut. Mau cari makanan, was-was. Takut diterkam. Dan memang ternyata ada beberapa tikus yang sudah menjadi korban. Suatu kali terdengarlah kabar bahwa sang kucing itu akan pergi naik haji. Wah, tikus-tikus pada senang mendengar kabar itu. Dan mereka berharap-harap, oh mudah-mudahan sepulang dari naik haji, si kucing itu bisa berubah. Jadi lebih baik. Wah, mereka senang. Ya. Singkat cerita, suatu hari pulanglah si kucing. Wah, mereka senang. Sudah pulang. Lihat tuh kucing. Wah, jalannya lebih mantap. Lalu pemimpin tikus berkata, kita perlu ucapkan selamat kepada dia. Ya, bahwa dia sudah selesaikan ibadah ya, naik hajinya. Lalu diutuslah satu ekor tikus untuk pergi menyampaikan ucapan selamat. Tikus itu mendatangi kucing itu dan dia katakan, Pak kucing, kami tikus-tikus ingin ucapkan selamat atas keberhasilanmu.
naik haji. Sebab itu, kucingnya malah menggeram dan mengeluarkan kuku tajam dan ingin menerkam tikus itu. Dan dia lari terbirit-birit. Begitu masuk ke lubang tikus, teman-temannya semua pada kerumun. Bagaimana hasilnya? Oh, katanya, memang penampilan kucing itu lebih mantap dengan jubahnya yang putih. Tapi kukunya masih tajam. Suaranya masih mengerikan dan aku hampir diterkamnya. Ini cerita fabel sindiran tentunya, betul gak? Yang berkata bahwa agama-agama di bumi ini tidak mengubah manusia secara batinnya. Lahiriah bisa tampak bagus orang beragama. Dari luar bisa tampaknya, wah, saleh, baik, sopan. Tapi dalamnya, siapa? Agama mungkin hanya bisa mengubah sedikit saja secara eksternal dan lahiriah. Tapi tidak bisa mengubah sesuatu yang di dalam sama saja. Ini yang Yesus katakan kepada orang-orang ahli Taurat dan Farisi di zamannya. Kamu dari luar kelihatan seperti kuburan yang putih, bersih. Bagus, indah kuburan itu dicat. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang bau busuk. Itu juga teguran Tuhan Yesus kepada mereka ketika dia berkata, kamu seperti ular beludak. Yang licin, yang licik. Dan beracun mematikan orang lain. Pak Edi, kamu jangan begitu dong, khotbahnya kok nyindir-nyindir agama lain. Ya, saya kira di dunia ini juga banyak orang Kristen kayak begitu. Ya kan? Sudah ketemu gak orang Kristen kayak begitu? Dari luar aja kelihatan bagus, saleh, sopan, tapi dalamnya busuk. Banyak orang Kristen begitu. Suatu kali saya ketemu satu orang. Udah lama. Gak ke gereja. Lalu saya tanya dia, kenapa sudah gak muncul? Ya, gimana kabarmu? Aduh Pak, stres deh. Setiap kali gue inget si orang itu, Bapak tahu gak sih dia sebutin nama XX gitu dari gereja mana lah. Bukan IGNC ya, bukan IGNC. Gereja lain, ya namanya NN atau XX lah. Bapak kenal gak? Ini aktivis nih. Loh kenapa? Pak, dia udah utang saya hampir 20 tahun gak bayar. Majelis lo di gereja itu. Saya majelis IGNC gak ada yang utang 20 tahun gak bayar. Berani-berani nyebut orang Kristen lah. Gimana? Saya tiap kali mikirin dia stres, Pak. Bukan sedikit lo utangnya. Waduh, saya gak bisa jawab. Memang saudara, saya mengaku fakta di dunia ini ada orang Kristen yang begitu. Ya. Gak ada perubahan. Ada yang bosnya, waduh, katanya orang Kristen, ya jadi bos. Katanya baca Alkitab, katanya melayani. Tapi kalau sama pegawai, bentak-bentak, maki-maki, ngomong jorok, pelit. Ada gak bos begitu? Ada gak? Bos kamu? Ya kan? Bahkan ada yang ngakunya pendeta. Ini cerita juga dia kesaksian. Aku pendeta, mamanya sakit, gak pernah dibusuk. Padahal rumahnya gak jauh Pak. Ini pendeta apaan? Katanya kasihnya mana? Ini pasti Sontoloyo. Saudaraku, kalau saudara mengalami hal seperti itu, ya saya bilang sama orang itu, ya betul saya setuju. Bahwa di dunia ini ada cukup banyak orang Kristen yang palsu. Yang gak sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan. Yang gak sungguh-sungguh bertobat. Yang hanya mengaku agama Kristen. KTP-nya Kristen. Secara nominal, secara angka Kristen. Tapi tanpa pertobatan. Tanpa perubahan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menegur ahli Taurat di zaman itu. Dan orang-orang Farisi yang palsu.
Imannya munafik, tidak benar. Nah, kalau saudara hari ini menganggap kekristenan pun adalah sebuah agama seperti agama lain, itu salah konsepnya. Kekristenan bukan sebuah sistem agama. Kekristenan bukan sebuah agama seperti agama di dunia ini. Bukan sebuah sistem kepercayaan, bukan sebuah sistem filsafat atau cabang filsafat, atau bukan sebuah sistem etika yang mengajarkan ini baik, ini tidak baik, harus buat ini dan tidak harus buat ini. Bukan. Kenapa? Sebab fondasi dasar daripada kekristenan bukan ajaran manusia, bukan pikiran manusia, tetapi pribadi Kristus yang berani mengumumkan dirinya adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya hidup ketika dia berkata, akulah hidup. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal ini, Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama kalau bisa saudara hafalkan, ya, ayat ini dihafalkan menjadi ayat emas bagi saudara. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah pelajari ketika Yesus mengatakan akulah jalan. Kita sudah pelajari ketika Tuhan Yesus berkata akulah kebenaran. Dan hari ini kita lanjutkan. Yesus berkata akulah hidup. Ini bedanya loh. Kekristenan dengan semua agama dan sistem kepercayaan di muka bumi ini. Fondasi sekali lagi, dasar daripada kekristenan adalah pribadi Yesus Kristus yang hidup. Yang hidup. Kristus adalah firman yang hidup. Firman yang kekal, firman yang selama-lamanya itu. Dia turun ke dunia ini. Dan ketika menjadi manusia berjalan di muka bumi ini, dia mengumumkan dirinya, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke Bapa di sorga yang hidup, ya, yang kekal, kalau tidak melalui aku. Hanya yang hidup bisa membawa saudara ke sorga yang kekal dan hidup selama-lamanya. Semua sistem agama, semua aturan agama, semua sistem etika dan filsafat adalah sesuatu yang statis, yang kaku, yang dihasilkan dari pikiran manusia dan ujungnya adalah mati. Semua tokoh agama, semua tokoh filsafat, semua tokoh ilmu pengetahuan, hidupnya berujung pada kematian. Hanya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kalau saudara rajin membaca catatan Wikipedia, ya, ada catatan puluhan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh filsafat yang terkenal. Bahkan sebagian menyebut diri mereka adalah Mesias atau Juru Selamat. Tapi akhirnya mereka mati dan tidak bangkit lagi. Misalnya Sai Baba di India. Sai Baba mengaku dirinya adalah Mesias Juru Selamat. Bahkan dia pernah mengatakan dia lebih besar dari Yesus. Tapi dia mati pada tahun 2011 dan tidak bangkit lagi. Di Filipina ada seorang tokoh agama tertentu juga menyebut dirinya Mesias dan meminta pengikutnya mengikat dirinya dan membakar dia hidup-hidup. Dia katakan setelah itu aku akan bangkit. Tapi ternyata dia gagal, dia binasa, dia mati dan semua pengikutnya bubar. Hari ini gak ada lagi pengikutnya. Saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang pernah disalibkan sekitar 2000 tahun yang lalu. Mati, dikuburkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Dia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada semua murid-muridnya dan kepada banyak orang, ratusan orang. Lalu dia naik ke sorga, disaksikan oleh banyak saksi mata. Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup. Dan firman Tuhan berkata dia akan datang lagi sebagai hakim yang maha adil untuk menghakimi seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus,
tidak turut dihakimi. Tapi firman Tuhan berkata barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihakimi dan akan menerima hukuman kekal selama-lamanya. Saudaraku, apakah engkau masih ragu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga, satu-satunya kebenaran yang sejati, satu-satunya hidup yang bisa memberi saudara hidup? Masih ragukah saudara? Jika hari ini saudara sedang mencari juru selamat, cukup tanya satu saja pertanyaan. Apakah dia bangkit dari kematian? Cukup. Gak usah tanya yang lain. Apakah juru selamat yang kau cari itu, Tuhan yang kamu cari itu, yang bisa memberi saudara hidup kekal itu, sungguh bangkit dari kematian? Jika dia tidak bangkit, jangan percaya. Berarti dia sama seperti saudara akan berujung pada kematian. Tapi kalau dia bangkit, percayalah, jangan ragu-ragu. Sebab dialah juru selamat yang asli. Amin. Jadi kalau orang tanya kepada saudara, kenapa lu percaya Tuhan Yesus? Kenapa kamu mau percaya Tuhan Yesus atau Yesus Kristus itu sebagai juru selamatmu? Cukup katakan satu saja. Buktinya, dia bangkit dari kematian. Dia hidup selama-lamanya. Sebab manusia di bumi ini mencari hidup, bukan mencari mati. Mencari hidup, dan pada Yesus ada kehidupan. Ada kebangkitan, ada harapan yang pasti. Hidup berarti sebuah harapan yang pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Ya mungkin saudara bertanya lagi, kalau begitu Pak Edi, kekristenan itu bukan agama, dan lalu kekristenan itu apa? What is Christianity? Jawabnya, kekristenan adalah Kristus. Christianity is Christ Himself. Pribadi Yesus Kristus yang hidup, yang mengasihi manusia berdosa, itulah kekristenan. Itulah inti kekristenan. Kristus yang hidup dan memberi jaminan hidup kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Itulah anugerah yang besar. Itulah kasih yang besar, yang tak terungkapkan dengan kata-kata manusia, yang melampaui pikiran, perasaan, dan hikmat manusia. Bahwa Sang Firman Allah yang hidup itu rela datang ke dunia. Rela mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa manusia berdosa, saudara dan saya. Dan dia bangkit kembali, membuktikan dia juru selamat yang asli. Membuktikan dia Tuhan yang asli. Membuktikan dia kabar baik yang asli, yang sejati. Bukan yang palsu. Kabar baik itu adalah kabar kehidupan, bukan kabar kematian. Kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Kabar harapan pasti, bukan kabar semoga atau mudah-mudahan. Kabar hidup kekal, bukan kabar mati kekal. Kabar anugerah dari Allah, bukan kabar usaha manusia. Itu yang perlu saudara beritakan kalau saudara sudah percaya. Tapi bila saudara belum percaya, itu yang perlu saudara terima. Amin. Contoh yang paling gamblang adalah seorang penjahat yang mati disalibkan di samping Yesus Kristus. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan ingatlah saya ketika Engkau datang lagi sebagai Raja, sebagai Hakim. Bagi saya ini iman yang terbesar. Sebab dia belum melihat Yesus bangkit. Dia belum melihat Yesus naik ke sorga. Tapi dia yakin Yesus kalau engkau datang lagi sebagai Raja. Bahkan dia yakin Yesus akan datang lagi. Dan Tuhan Yesus berkata sebuah kalimat yang sangat agung. Pada hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus, di sorga. Penjahat yang belum sempat berbuat baik, yang belum berusaha, dia adalah orang pertama yang masuk ke Firdaus hari itu bersama Tuhan Yesus. Keselamatan yang sejati bukan lewat usaha, berhenti berusaha saudara, usaha apapun. Berhenti berkarya dengan kehebatanmu, pahalamu, dan semua pemikiranmu. Terima anugerah, keselamatan yang sejati adalah anugerah, cinta kasih. Ketika Yesus berkata, ini kuberikan kepadamu secara cuma-cuma. Maukah saudara? Mau? Ragu?
Pak Edi kok enak sekali ya. Hanya terima. Selamat, gak usah buat apa-apa. Gak usah buat baik. Enak sekali ya. Beriman saja kepada Tuhan Yesus langsung selamat. Lalu orang Kristen gak perlu buat baik. Kalau gitu enak-enak saja dong, kita berdosa, kita seenaknya. Ya lalu datang mengaku dosa, diampuni, berdosa lagi, datang lagi ngaku, diampuni lagi. Terus-terusan aja seperti penjahat itu. Sampai nanti hari terakhirnya, ya kan? Saudara, kalau saudara punya konsep seperti itu konsep yang salah terhadap anugerah Tuhan. Konsep yang salah terhadap cinta kasih Tuhan. Sikap yang demikian namanya mempermainkan anugerah Allah. Mempermainkan cinta kasih Allah. Iman yang salah. Iman yang tidak waras. Contoh, misalnya saudara itu suka makan cabai. Orang Indonesia suka makan cabai. Wah, suatu hari saudara makan cabai. Wah, 1 sendok. Orang makan soto pakai cabai dikit. Ini makan cabai pakai soto. Cabainya lebih banyak. Habis itu saudara mencret. Lalu temanmu bilang gak apa-apa. Ini ada obat mujarab. 1 pil ting langsung stop. Waduh bener-bener. Sudah makan langsung ting stop. Wah dapat obat mujarab. Kalau begitu, wah setiap hari boleh makan 2 kilo cabai ya. Gak apa-apa mencret tiap hari. Ting, mencret ting. Itu namanya apa? Gak waras. Memang Yesus bisa mengampunimu. Memang anugerahnya cinta kasihnya besar. Sanggup mengampuni berapapun besarnya dosamu. Tapi bukan berarti kamu boleh bermain-main dengan dosa. Bukan boleh mempermainkan anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhan. No, itu tidak waras. Iman yang sejati harus diikuti dengan melakukan kehendak Allah. Iman yang sejati harus mentaati firman Tuhan dan membangun hubungan yang dekat dengan Kristus. Dalam Matius pasal 7, 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata, di hari kiamat nanti, hari terakhir, ada banyak orang akan memanggil namaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Kami sudah melakukan A untukmu, melakukan B untukmu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Pergi dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Saudara nangkap, kekristenan adalah Kristus. Kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Pengenalan terhadap anugerah dan cinta kasih-Nya yang membuat saudara menghargai, menghormati, memuji dan menyembah Dia, bukan mempermainkan. Izinkan saya tanya, kalau kamu berdiri di hadapan Tuhan Yesus, kira-kira kamu mengenal dan dikenalnya enggak? Hah? Kamu kenal enggak? Atau cuma tahu? Saudara kenal Jokowi? Kenal? Atau cuma tahu? Beda kan? Saudara ke rumah Jokowi dibilang, sorry aku gak kenal kamu. Aku tahu kok Bapak kan gini, kayak kono ya kan, sering kasih sepeda. Cuma tahu. Kalau kenal itu ada relasi, 2 arah. Saudara bisa angkat telepon. Hey Jok, kamu bisa panggil dia Jokowi, Jok gitu. Ngerti gak? Itu pengenalan. Kalau kamu kenal Kristus, kamu diubah menjadi anak. Kamu panggil Bapa di sorga seperti Bapa dan anak. Indah sekali. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, setelah aku mengenal Kristus yang bangkit, semua yang ada padaku kuanggap sampah. Semua latar belakangku, kehebatanku, kepintaranku, kuanggap sampah karena Kristus. Pengenalan terhadap Kristus ini lebih tinggi, lebih bernilai. Dan sekarang aku hidup, bukan aku lagi yang hidup kata Paulus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau aku masih hidup, aku akan hidup berbuah untuk Dia. Itu loh saudara pengenalan yang sejati. Jadi orang yang sudah diselamatkan menerima Kristus harus berbuat baik enggak? Harus, tapi bukan untuk selamat. Berbuat baik karena sudah selamat. Bersyukur. Ya, berterima kasih, bertanggung jawab.
Karena sudah selamat. Kalau agama-agama lain berbuat baik, mudah-mudahan bisa diterima dan selamat. Beda nggak motifnya? Beda motifnya, beda tujuannya. Saudara melihat sekarang? Ya, saudara berbahaya sekali kalau motif dan tujuanmu salah. Ya aku buat baiklah, aku beramal lah, aku lakukan A, lakukan B lah. Mudah-mudahan diterima. Bahaya nggak? Saudara akan menjadi orang yang sombong. Bangga dengan apa yang kamu buat. Kamu akan merasa, aku lebih hebat dari dia loh. Aku lebih hebat dari dia loh. Aku sudah melakukan A, B, C. Ya? Itu Farisi. Itu ahli Taurat yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Kristus yang hidup? Bila ya, apakah hidup saudara bagi Kristus? Ini penting sekali. Apa cita-cita saudara? Mengejar kekayaan supaya lebih kaya dari sekarang? Mengejar kecantikan? Mengejar nama yang terkenal? Ya. Mencari kenikmatan dunia? Karena dunia ini lebih nikmat. Apa yang saudara cari? Ingat semua yang saya sebutkan tadi ujungnya menuju maut. Dan itu sementara. Tapi ketika saudara melayani Tuhan Yesus yang hidup, melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaan kerajaan sorga, itu nilainya kekal, abadi. Saya baca sebuah cerita, ya, ada seorang bapak yang bernama Pak Sontoloyo. Dia menikah dengan 3 istri, jadi poligami. Karena 3 istri dia punya 3 anak. Nah suatu hari Pak Sontoloyo check up ke dokter dan dokter bilang, Pak, kamu kena kanker prostat. Waktumu gak lama lagi. Wah, dengan loyo dia pulang. Dia panggil ketiga anaknya. Dia katakan, anakku hidup papa gak lama lagi. Papa cuma ada 1 pesan saja dan saya mau kalian janji sungguh-sungguh dilakukan. Kalau papa meninggal, saya mau kalian masing-masing memasukkan uang 1 M buat papa. Sebab di dunia sana, papa gak mau menderita. Saya yakin uang ini akan membantu. Wah, 3 anak sedih kemudian mengatakan, iya Pak, kami janji, kami janji. 3 hari kemudian, benar, Pak Sontoloyo mati. Nah, waktu upacara sebelum peti ditutup, anak pertama maju. Dia komat kamit berdoa di situ. Meneteskan air mata. Kemudian dia berkata, Pak, sesuai dengan janjiku. Ini uang 1 M. Dia bawa 1 tas kecil, isi cash 1 M. Masukkan ke peti. Selamat berkarya Pak di sana. Lalu dia mundur. Maju anak kedua, dia juga berdoa. Komat kamit. Meneteskan air mata. Lalu dia juga mengatakan, Pak, ini janjiku juga 1 M. Mudah-mudahan Papa gak menderita di sana. Masukkan 1 tas kecil. Kemudian anak yang bungsu yang ketiga maju. Dia doa lama sekali. Nangis cukup panjang. Setelah itu dia lihat 2 abangnya. Abangnya bilang, cepat, ini peti mau ditutup. Bener, si papa cuma butuh 2 M, 3 M sama aku. Iya, itu kan pesennya, ayo cepat masukin. Kayaknya gak cukup deh. Pak, saya tambahin 2 M ya Pak. Lalu dia keluarkan sebuah amplop, ini cek 5 M Pak. Aku ambil kembaliannya 2 M ya Pak. Diambil 2 tas. Dia mundur. Lalu terakhir peti sebelum tutup, istri ketiga yang paling bungsu maju ke depan. Dia yang paling cakep, paling pinter, paling disayang. Dia katakan, Mas Sontoloyo, saya tahu akhir-akhir ini kamu tambah loyo. Jadi biar ceknya aku yang simpen ya Mas. Dia ngambil amplopnya. Soalnya Mas suka lupa sih taruhnya di mana. Mama mau dilawan.
Dapat 5M. Saudara, ini hanya humor. Tapi izinkan saya tanya, kalau kematianmu sudah dekat, kalau dokter bilang hidupmu tinggal sebulan, apa cita-citamu? Kamu mau pesan apa kepada anak-anakmu? Pesan apa kepada kekasihmu? Pesan apa kepada orang-orang yang dekat kepadamu? Pesan apa coba? Cari duit lebih banyak? Memperluas bisnismu, usahamu? Keliling dunia? Cari apa? Pesan apa? Atau engkau akan ingatkan orang-orang dekat denganmu. Jangan lupa, hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang asli. Jangan tinggalkan imanmu, atau kalau belum beriman, jangan sampai kamu mati tanpa Tuhan Yesus. Atau saudara akan pesan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Saudara mau apa? Izinkan saya tanya, kalau tahun ini tahun terakhir bagimu, apa pesanmu sebelum menghembuskan nafasmu yang terakhir? Ingat, Kristus hidup dan Dia sanggup memberimu hidup yang selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati setiap kami. Berkatilah setiap telinga dan hati yang sudah mendengar. Jangan jadikan kami hanya pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami menjadi alat yang berguna untuk kerajaan-Mu. Sebab Engkau hidup dan Engkau mau kami semua hidup bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Jemaat bangkit berdiri, kita menyambut inilah anggota baru dari keluarga besar IGNC. Kita sambut dengan tepuk tangan. Mari hadap sana, face them. Semua mengatakan selamat datang di keluarga besar IGNC. Oke, silakan duduk saudara sekalian. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. All for Jesus, all for Jesus, all my days and all my hours. All for Jesus, all for Jesus, all my days and all my hours. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, dan terus hidup berbuah bagi kerajaan Tuhan, menjadi saksinya dan memuliakan Dia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku.